kita dalam pelajaran IPS. Materi kali ini adalah interaksi antara negara-negara ASEAN. Kalau minggu yang lalu kita sudah bahas tentang satu-satu negara di Asia Tenggara, maka hari ini kita akan bahas tentang bagaimana hubungan antara negara-negara yang kita bahas semalam itu sesama negara ASEAN. Bagaimana hubungan Malaysia dengan Indonesia, bagaimana Filipina dengan Vietnam, dan lain sebagainya. Ibu akan jelaskan sedikit bagaimana interaksi atau hubungan itu ya nak ya. Tapi sebelumnya Ibu mengharapkan ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah materi ini Ibu sampaikan. Nah, jadi sama-samalah kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini adalah menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Jadi anak ibu harus tahu untuk apa sih kita bekerja sama, kenapa kita harus bekerja sama, kemudian apa bentuk-bentuk kerjasamanya. Kemudian setelah kita bekerja sama, bagaimana usaha kita untuk mempertahankan kerjasama itu. Itu yang harus anak ibu pahami nanti setelah materi yang ringkas ini ibu sampaikan. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya adalah menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Artinya bahwa pengaruh perubahan ruang itu dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, kehidupan politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, nanti sebentar ibu sampaikan bagaimana perubahan itu dapat mempengaruhi kehidupan berbagai bidang di negara-negara ASEAN. Jadi anakku, ini adalah tujuan pembelajaran, artinya ini adalah sesuatu yang harus kita pahami setelah pelajaran yang ringkas ini nanti ibu sampaikan. Oke, nah kemudian kerjasama pertambangan. Ini anak ibu lihat ada minyak bumi, ya. Jadi negara-negara yang termasuk sedikit minyak buminya seperti Singapura, sedangkan dia memerlukan minyak bumi, maka dia dapat membelinya ke Brunei Darussalam. Karena kita tahu Brunei Darussalam adalah negara paling banyak minyak buminya di Asia Tenggara. Brunei Darussalam negara kecil tapi negara yang sangat kaya. Hasil pendapatan utama mereka adalah dari minyak bumi. Tidak kalah dengan Singapura, juga negara termaju di Asia Tenggara karena dipengaruhi oleh letak negaranya. Singapura walaupun minyak buminya sedikit, dia dapat mengimpornya dari Brunei, tapi Singapura adalah negara yang maju, negara yang kaya. Hasil pendapatan negara mereka itu berasal dari pelayanan jasa. Jadi kapal-kapal yang singgah ke negaranya itu membayar pajak yang masuk itulah dimanfaatkan oleh negara Singapura untuk membangun negaranya. Oke, jadi kerjasama minyak bumi ini termasuk kerjasama bidang ekonomi. Nah, ya. Nah, di bidang ekonomi yang lain ada juga seperti misalnya Indonesia, kita kurang beras, maka kita bisa mengimpor beras dari Vietnam atau Thailand. Bisa juga di bidang pendidikan loh, nak. Kita tahu sekarang banyak anak mahasiswa Indonesia yang sekolah ke Malaysia. Banyak juga dosen-dosen kita yang sekolah ke Malaysia. Walaupun ada juga sebaliknya negara-negara lain seperti negara Filipina, Thailand yang sekolah di negara kita. Nah, itu namanya kerjasama di bidang pendidikan. Kemudian juga kerjasama bidang budaya. Kalau bidang budaya ini nak bisa seni, ya nak ya. Nah, seperti kita lihat ini adalah salah satu budaya dari Indonesia, tepatnya dari Pulau Jawa yang dipamerkan atau dibuat pagelarannya di negara Thailand. Nah, bukan hanya Indonesia. Kalau anak ibu lihat ada Malaysia juga, ada Singapura juga. Nah, jadi kesenian-kesenian itu ditunjukkan ke negara-negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara sehingga terjadilah kerjasama budaya. Oke, nah ibu. Kemudian tadi ibu sampaikan bahwa pengaruh perubahan alam itu bisa mempengaruhi interaksi antara negara-negara di ASEAN. Ya, bisa mempengaruhi. Anak ibu lihat ada contoh gunung berapi. Nah, letusan gunung berapi ini tentu membawa dampak bagi daerah yang sekitarnya, juga bisa di tempat yang lain. Nah, dampaknya contohnya begini. Kalau misalnya terjadi letusan gunung berapi di Indonesia atau di Filipina misalnya. Nah, yang di daerahnya itu tentu pemerintah berusaha untuk memindahkan masyarakat yang ada atau terdampak dari letusan itu. Nah, jadi tadi yang masyarakatnya tinggalnya dekat dengan gunung berapi itu bisa dipindahkan agak jauh atau di tempat yang dianggap aman dari letusan gunung berapi. Terus kalau ke Indonesia misalnya, kalau yang di Filipina meletus gunungnya,
Apa itu perubahan? Oh, perubahannya bisa nak kita memberi bantuan, ya. Atau misalnya bisa juga kita selain memberikan bantuan juga dukungan moral dan lain sebagainya, karena kita merasa bersatu, kita merasa sama-sama negara ASEAN. Nah, jadi faktor alam bisa menyebabkan pengaruh perubahan interaksi antar negara-negara di ASEAN. Oke. Kemudian seperti pengubahan di bidang sosial, nak. Anak ibu tahu gambar apa ini? Iya, ini adalah kapal para orang-orang Rohingya ya nak ya, yang dari Myanmar. Karena di Myanmar mereka mendapatkan perlakuan yang kurang baik, maka mereka berusaha mencari ke tempat yang lebih baik. Nah, ini mereka terdampar nak di negara kita, tepatnya di Aceh. Anak ibu mungkin baca itu ya. Nah, jadi itu orang Indonesia dia tidak membiarkan orang-orang Myanmar ini terlunta-lunta di laut. Jadi kita punya peri kemanusiaan. Ditambah lagi orang-orang Rohingya ini kita tahu adalah orang-orang yang beragama Islam yang sama dengan kita. Tentu itu rasanya lebih lagi. Walaupun tidak pun mereka beragama Islam, tapi secara kemanusiaan kita wajib menolong orang-orang yang seperti ini. Inilah dia nak yang di bidang sosial, yang masyarakat Aceh beramai-ramai membantu saudara-saudara kita yang mungkin kurang bernasib baik di negaranya. Ini termasuk perubahan ruang bidang sosial, ya. Jadi ini diutamakan kemanusiaannya, kita tampung, kita buat tempatnya semampu kita, memberi makanan yang layak, pakaian, tempat tinggal, sampai nanti akhirnya mereka akan diurus oleh Badan PBB yang mengurus bagian pengungsi. Jadi mereka hanya untuk sementara tinggal di negara kita. Nah, melihat respeknya orang-orang saudara-saudara kita yang di Aceh, kita mendapat pujian dunia internasional loh nak. Jadi intinya tetaplah kita mengedepankan kemanusiaan, sisi-sisi kemanusiaan, tetaplah kita berbuat baik dimanapun, kapanpun, agar Allah juga nanti akan memberikan kemudahan kepada kita. Oke anak ibu rasa materi yang sedikit ini sampai di sini dulu ya nak ya. Nanti kita bahas lebih luas di pertemuan materi atau di pertemuan Zoom. Demikian saja, jaga kesehatan, tetaplah semangat dalam belajar, jaga ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.